Welcome and welcome back. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan tema kita kali ini ya bakal agak sendu dikit, bakal ada ya nggak apa-apa kalian style sendiri ya bagi musik galau kesuka apa sih favorit kalian di sini soalnya kita bakal ngebahas kamu yang lagi galau. Ya ini kayak balik lagi ke aku yang biasa bawain readingan atau recordingnya malam-malam gitu kayak lagi bawain radio galau. But anyway, ya emang ada nggak tahu ya, agak aneh kalau aku bilang aku seneng ngebahas hal-hal yang berbau seperti ini kayak orang galau kok dia happy sendiri. Aneh banget gak sih? Anyway, grup satu kalian di sini punya Three of Cups, grup 2 signifikatornya kalian punya Queen of Coins, grup 3 kalian punya Four of Cups, oke? Okay? Itu tadi signifikatornya. Tema kita kali ini, kamu yang lagi galau. Ya kayaknya temanya cukup menjelaskan dirinya sendiri. Grup satu signifikatornya ada Three of Cups, grup 2 Queen of Coins, grup 3 ada Four of Cups. Kalau kalian udah tahu kalian ada di grup yang mana, bisa cek di kolom deskripsi. Di situ aku tinggalin timestamp. Ya, udah ada. Ntar kamu klik aja di kalian ada di grup yang mana. Oke, kita ketemu di grup kalian masing-masing. Welcome grup satu. Tema kita hari ini uh, kamu yang lagi galau gitu kali ya. Tadinya mungkin uh, bakal aku bawain mirip kayak jawaban overthinkingnya kamu, tapi di sini kayaknya bukan cuma soal overthinkingnya doang sih, bukan cuma mental kamu yang aktif, tapi juga hati kamu, emosi kamu juga ikut apa ya, ikut nggak menentu gitu. Makanya mungkin judulnya bakal kamu yang lagi galau. Dan di sini grup satu mungkin galaunya kamu hmm, agak sulit nih soalnya ada Three of Cups sama di bawahnya Hermit, dua kartu yang saling bertolak belakang menurutku. Soalnya Three of Cups biasanya ngebahas soal kamu yang lagi party, lagi happy-happy sama teman-teman kamu, lagi ngumpul, tapi di balik itu ada Hermit, ada kamu yang juga lagi sendirian, lagi kontemplatif, lagi merenung gitu, lagi introspeksi. Dan ya ini mau nggak mau emang jadi kegalauan sih. Kadang-kadang aku dapat kesan kamu lagi sendirian di tempat ramai atau semacam itu. Ya nggak literally, ya kayak yang aku bilang di awal, ini nggak selalu kamu yang overthinking punya hal yang lagi kamu pecahkan gitu, lagi kamu pikirin gimana solusinya, enggak sih. Ini lebih kayak apa ya, kegalauannya mungkin lebih ke sebenarnya tempat kamu ada di mana sih grup satu. Iya, sebenarnya kamu tuh apa ya, kamu lagi ada di sini di tengah keramaian, di tengah banyak orang, tapi hati kamu nggak ada di situ. Hati kamu ada somewhere di mana kamu sedang merenung, di mana kamu sedang apa ya, kalau ngelihat Hermit, ya dia ada pencerahannya, jiwanya tercerahkan. Dia mungkin kamu ngelihat orang-orang sekitar kamu nggak cuma dari apa yang mereka tunjukkan, nggak cuma dari apa yang mereka tampakkan ke kamu, tapi juga siapa diri mereka sebenarnya di balik semua apa ya, topeng yang mereka gunakan buat interaksi sama kamu. Justru ya ironisnya justru itu yang bikin kamu ngerasa kesepian di tempat ramai seperti ini. Karena saat semua orang mungkin lagi apa ya, lagi berdansa menari dengan topengnya, kamu tahu kalau mereka juga deep down tuh orangnya seperti apa. Mungkin kamu juga sadar kalau di tengah hiruk pikuk kamunya sekarang, kamu sadar ternyata yang sendirian bukan cuma kamu, tapi orang-orang sekitar kamu juga sebenarnya kesepian. Sebenarnya butuh orang yang bisa ngelihat diri mereka di balik topeng yang mereka kenakan. Dan aku ngeliat kalau ngeliat Three of Cups di sini, uh, aku rasa at some point kamu bisa cukup berani nunjukin diri kamu di depan mereka. Cuma mereka nggak lihat aja, soalnya taunya lah kan kita di sini lagi apa ya, lagi playing a character gitu. Kita di sini lagi pakai topeng. Mereka orang-orang mungkin mikirnya yang kamu kenakan di situ juga ya topeng juga sama, padahal saat itu kamu lagi being genuine, lagi bener-bener jadi diri kamu. Cuma emang mungkin tempatnya aja sih yang apa, yang kurang tepat. Kamu jadi diri kamu saat orang-orang sekitar kamu lagi pakai topeng.
Di samping Three of Cups ada The Fool. Iya, bakal ngerasa bodoh banget gak sih kalau kayak gitu? Iya, aku pikir kita di sini lagi berusaha genuine jadi diri sendiri, tapi ternyata cuma kamu kamu sendiri, kamu doang yang tuh yang apa ya, yang pakai muka kamu sendiri saat orang-orang sekitar kamu pakai topeng kayak gitu. Pasti ada masanya kamu berasa, aduh kok bego banget ya. Pantesan gak ada yang ngerespon, pantesan orang-orang pada gak ada yang nanggepin kamu dengan serius kayak gitu. Ace of Swords, tengahnya ada Three of One. Three of Cups ketemu sama Three of One. Six of Cups sama terakhirnya Judgment. Kalau ngeliat Judgment dari The Fool ke Judgment di sini mungkin uh, yang kamu lakuin tuh sebenarnya apa ya, dengan menjadi diri kamu sendiri di sini adalah kamu berusaha memanggil orang-orang yang juga sebenarnya jadi diri sendiri di situ. Dengan kita ya being genuine gitu, nggak berusaha tipu-tipu, nggak gimmick gitu, nggak pakai topeng, ya otomatis itu juga memanggil orang-orang yang nggak gimmick, orang-orang yang genuine gitu ke kamu. Dan emang orang kayak gitu mungkin kalau di lingkungan Three of Cups nggak sebanyak itu sih, agak sulit untuk ditemukan. Lihat Three of One di sini harus agak jauh kamu mainnya buat nemuin orang-orang yang pakai wajahnya sendiri di tengah pesta topeng kayak gini. Dan Ace of Swords, jangan lupa di sini ada Ace of Swords. Kamu cukup nggak, kamu cerdas di sini. Iya, kamu nggak menjadikan the fool-nya kamu di sini sebagai the fool yang polos nggak tahu apa-apa. Iya, di satu titik kamu bahkan tahu kapan waktunya untuk playing the fool dan kapan waktunya untuk oh enggak, di sini aku playing the fool karena in purpose gitu, ada maksudnya. Ya mungkin salah satunya buat ngetes, oh ternyata orang di sini fake semua ya kayak gitu, atau orang di sini ternyata nggak genuine ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu pun apa ya, kalau ngeliat Ace of Swords kamu pun punya ekspektasi terhadap orang-orang sekitar kamu. Ya mungkin di tengah hiruk pikuk dunianya kamu sekarang, kamu lagi nyari something yang atau someone yang benar-benar original, benar-benar apa ya, concern dengan, punya kekhawatiran yang sama dengan kamu, punya keinginan untuk problem solving. Mungkin Ace of Swords, kalian ngelihat masalah yang sama, keresahan yang sama, dan mungkin dari situ kalian berusaha untuk memecahkan masalah itu. Dan Three of One, sekali lagi kamu ngelihatnya harus agak jauh, nggak bisa cuma dari orang-orang sekitar kamu yang dekat aja. Dan mungkin kalau ngeliat Six of Cups, agak jauh ke belakang. Mungkin kamu juga harus ingat apa ya, siapa diri kamu sebelum kamu pakai topeng ini, sebelum ketemu Three of Cups ini. Soalnya kalau aku ngerasa ada apa ya, ada kompas moralnya kamu sendiri. Kalau ngelihat gimana cara kamu dibesarkan, apa yang terjadi di masa lalu kamu, itu ngebangun kamu jadi pribadi yang sekarang. Kompas moral kamu dibangun dari itu. Makanya terakhirnya judgementnya pada akhirnya panggilannya bukan cuma buat orang-orang sekitar kamu, tapi juga buat diri kamu sendiri. Untuk kamu berani tampil dengan lebih genuine, dengan lebih tulus, dengan lebih apa ya aku bilangnya, genuine tuh apa sih? kayak lebih tulus kali ya. Jangan tipu-tipu lah, jangan gimmick mulu. Kalau kamu lagi ngerasa sedih, ya nggak apa-apa, kamu sedih aja. Lagi marah ya nggak apa-apa, kamu marah. Cuma yang jelas pada akhirnya panggilan ini buat kamu untuk berhenti ngebohongin diri kamu sendiri gitu kali. Di samping Hermit, kamu punya King of Wands. Oke, Two of Wands, ada banyak Wands ya, apalagi King of Wands di sini sendirinya kamu bukan sendiri yang seorang diri sih, kamu sendiri yang bener-bener kamu sendiri karena kamu tahu siapa diri kamu, dan kamu tahu siapa orang-orang yang mungkin dalam tanda petik pantas buat dapat akses ke diri kamu. Kamu nggak buat semua orang grup satu. Iya, Two of One di sini kamu memilih siapa yang bisa deket dengan kamu dan siapa yang mau deket, siapa yang cocok sama kamu.
Nggak semua, ya makanya tadi aku bilang nggak semua orang bisa cocok sama kamu. The lovers sekali lagi kan, komunikasi. Nggak semua orang bisa klik sama kamu. The lovers ini bisa apa ya? Mungkin kalau ngomongin komunikasi nggak semua orang bisa satu frekuensi mungkin ngobrol sama kamu, atau nggak semua orang mungkin bisa paham dengan sudut pandang kamu soal satu permasalahan, dan it's okay, nggak apa-apa. Emang kadang ada, nggak semua orang emang, kita nggak mungkin bisa klik dengan semua orang. Kita bisa relate mungkin, kita bisa berusaha untuk mengerti, tapi untuk orang mengerti soal kita nggak punya hak untuk maksain itu. Kalau mereka emang nggak apa ya, emang nggak klik, emang mereka punya kayak apa ya, kayak pendapatnya sendiri apalagi soal diri kamu, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah, aku rasa nggak usah kamu tentang, nggak usah kamu jelasin kamu tuh orang seperti apa, ya cukup terima aja. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin kamu di mata dia emang orangnya seperti itu. uh, Kamu boleh suka dan gak suka, tapi pada akhirnya kalau apa ya, kalau kamu malah jadi, soalnya di sini ada King of One kalau apa ya, dia punya kecenderungan untuk mendebat gitu kalau ada hal yang nggak sepaham, nggak cocok sama dia. Dan aku rasa kalau ngelihat Hermit di sebelahnya lagi, perdebatannya itu pada akhirnya bakal selesai di diri kamu sendiri. Kamu bakal sadar dengan sendirinya kalau oh ya udah nggak apa-apa, mungkin buat dia aku orangnya seperti itu, dan kamu bisa baik-baik aja dengan itu. Sebenarnya kan Hermit di sini ya nggak tahu ya, ada ketentramannya sendiri kalau ngeliat Hermit, dimana dia bisa sendirian di tengah gunung bertapa kayak gitu, nggak berurusan sama orang, nggak berdebat sama orang. Padahal di sini perdebatannya banyak banget nih, kayak yang pengen debat sama kamu grup satu. Di bawah Six of Cups ada Ten of Cups. Ada kebahagiaan di cara kamu mungkin nge-treat orang-orang sekitar kamu, gimana kamu, atau mungkin kalau ngeliat Six of Cups dari cara kamu dibesarkan kali ya, dan orang-orang yang berperan untuk uh, berperan di tumbuh dewasanya kamu ngelihat uh, nggak tahu ya, mungkin orang tua, kerabat terdekat gitu, ada kebaikan yang masih kamu simpan, yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang bikin kamu ngerasa kayak oh iya, ntar aku kalau berurusan sama orang atau ada urusan sama orang, aku juga bakal berusaha untuk seperti ini, entah ngeladeninnya atau ngelayaninnya. Aku juga pengen apa yang nge-treat orang sebaik aku dulu pernah di-treat sama orang-orang terdekatku. Dan Two of Coins di bawah Judgment, aku rasa nggak, ya itu yang tadi aku bilang, nggak semua orang bakal punya akses ke kamu, dan nggak semua, dan kamu juga bukan apa ya, pada akhirnya harus memilih mana yang bisa kamu apa ya, mana panggilan yang bisa kamu ikutin dan mana yang enggak. Soalnya kalau ngelihat kamu di sini sebagai Hermit dan King of One, kayak panggilan buat kamu datang dari segala penjuru. Iya, mau terima atau enggak, kayaknya grup satu kamu sepenting itu. Makanya kalau kamu terlalu mengiyahkan semua orang yang datang ke kamu, minta tolong ke kamu, bahkan kayak ya mungkin kalau ngobrol oke lah, kayak cuma kalau minta tolong ke kamu, kalau semuanya kamu iyahin repot juga. Kamu harus pintar-pintar buat milih di sini. Jadi kita balik lagi ke tema di awal, kayak jawaban dari kegalauan kamu, atau kamu yang lagi galau sekarang, mungkin iya kamu lagi ada di tengah keramaian dan kamu deep down sebenarnya lagi agak kesepian, tapi nggak berarti di tengah kesepiannya kamu itu kamu jadi agak apa ya, agak jorok gitu, ngebiarin semua orang punya akses ke hidup kamu cuma karena buat ngisi kesepiannya kamu. Kamu juga tetap harus pilih-pilih. Iya, yeah. Dulu mungkin kamu pernah apa ya, kamu punya standar yang baik untuk memperlakukan orang, ya mungkin karena dulu kamu dibesarkannya dengan cukup baik mungkin, makanya kamu bisa apa ya, yang nge-treat orang dengan baik lah. Tapi nggak berarti kan semua orang berhak dapat kebaikan dari kamu juga. Pada akhirnya harus ada komunikasi yang baik juga. Kamu harus bisa mengerti orang ini, dan orang ini juga sampai tahap tertentu juga harus mengerti kamu. Walaupun ya nggak harus kamu paksain sih. Kalau iya, kalau King of One di sini kadang kalau enggak kok, orangnya nggak kayak gitu, enggak usah sampai harus berdebat ya.
Ini apa sih kayak King of One sama Two of One di sini kayak choose your battle wisely gitu. Ih, jangan semua hal kamu perjuangin, jangan semua hal kamu perdebatkan kayak gitu. Tetap apa ya, tetap lindungi energi kamu kali. Three of Cups soalnya dia kadang, iya betul dia cawannya penuh tapi energinya atau isinya itu cukup terbatas kok. Jadi jangan kamu hambur-hamburkan untuk hal yang eh, nggak ada apa ya, sekiranya nggak baik untuk kedepannya kamu gitu aja kali ya. Aku coba sangat hati-hati di grup ini sih. Grup satu ini semoga kalian nangkep pesannya. Oke, grup satu kayaknya sampai situ aja readingan buat kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kalian cek aja zodiak kalian ada di hari yang mana. Sekali lagi grup 1, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita kali ini kamu yang lagi galau kali ya. Iya, ini bukan cuma soal overthinking kali. Tadi aku mau bikin soal overthinking tapi kayaknya ini kayaknya bukan cuma soal overthinking tapi lebih kayak bukan cuma apa yang kamu pikirkan tapi juga apa yang kamu rasakan di sini. Kayak kalau ngomongin overthinking nih, di sini kamu punya Queen of Coins, di bawahnya ada The Moon. Ketidakpastian ini pasti bikin kita berusaha untuk mikir keras gimana bikin hal yang nggak pasti di depan kita ini mungkin atau di sekitar kita ini gimana caranya bisa jadi pasti, bisa jadi jelas kayak gitu. Tapi di sini mungkin prosesnya bukan cuma kamu yang mikir gimana jalan keluarnya kali dari The Moon ini, dari Deep Dark Forest ini. Cuma gimana kamu bisa terus melangkah kali. Soalnya nggak semua apa ya, nggak semua hal bisa beres kita pikirin sih. Kadang kita apa ya, kita tahu jawabannya pun kalau kita nggak punya keberanian buat melangkah menuju jawaban itu agak sulit. Dan aku rasa itu yang lagi kamu butuhin sekarang. Kamu apa ya, aku nggak berarti takut ya. Soalnya Queen of Coins di atasnya kamu posisinya sekarang lagi cukup nyaman sebenarnya. Iya, kamu nyaman dan kamu bikin orang-orang sekitar kamu juga nyaman. Kamu bisa provide mereka dengan baik, kamu bisa apa ya, ngerawat mereka dengan baik, tapi ada ketidakpastian gitu di sini. Mungkin kamu ada kepikiran kalau ini kalau gue mulai ngurusin orang, ntar yang ngurusin gue siapa ya giliran gue butuh. Atau mungkin ketakutannya atau ketidakpastian yang kamu hadepin adalah sampai kapan ya kamu bisa taking care of everyone kayak gini, sampai kapan kamu bisa ngurusin semua orang kayak gini. Iya, kalau ngomongin Queen of Coins sih sebelumnya sejarahnya kayak gitu, kayak masa lalunya kamu gimana ya, ada kesan kalau kamu tuh baik ke semua orang, ya mungkin nggak semua sih, cuma baik ke orang yang dulunya pernah nyakitin kamu. Dan itu bikin kamu ada perasaan agak takut, agak was-was kalau kamu bakal disakitin lagi sama orang ini. Dan itu yang apa ya, itu yang bikin nggak cuma kepikiran tapi kalau ya itu bikin galau. Nggak cuma kepikiran tapi gimana ya kalau ntar aku dijahatin lagi, ntar aku dilukain lagi. Soalnya kedepannya semuanya masih nggak pasti, masih belum pasti. Cuma kalau ngomongin soal masa depan atau ngomongin soal kedepannya kita tuh adalah cerminan dari kita yang sekarang. Sama kayak kita yang sekarang tuh adalah cerminan kita di masa lalu. Kalau di masa lalunya mungkin kita apa ya, bisa memaafkan kali, bisa memaafkan atau masih bisa menerima orang yang dulunya sempat jahat ke kita. Mungkin itu yang bikin kita bisa apa ya, mungkin itu yang bikin orang bisa nyaman sama kita. Mungkin itu yang bikin kita bisa lebih dipercaya sama orang, dan orang bisa lebih apa ya, lebih ngurusin kita kali kalau ngeliat Queen of Coins di sini. Soalnya kita aku agak susah bilangnya. Aku agak susah bilang sepemaaf itu, tapi kita bisa apa ya, bisa deal, bisa berurusan sama orang yang dulu pernah nyakitin kita kayak gitu.
Dan kalau ngeliat Queen of Coins kayaknya itu lebih kayak soal bisnis atau soal ya udahlah, bisnis is bisnis. Kalau kita ngomongin personalnya orangnya itu beda lagi kayak gitu. Dan itu yang bikin kamu ya kadang ada kepikirannya, kadang ada gelisahnya, kalau orang ini aneh-aneh lagi gimana nih, gue udah baik nih sama dia nih tapi kedepannya gimana. Aku pikir kalau kalau kamu mau belajar dari interaksinya gitu, apa yang dia lakuin di masa lalu yang bikin kamu agak harus hati-hati sekarang, kalau kamu benar-benar belajar dari situ, harusnya kedepannya kamu nggak usah terlalu khawatir sih. Kadang ketakutan seperti itu yang malah jadi jadi kayak self fulfilling prophecy gitu. Karena kita takut kita dijahatin sama orang, itu malah ngasih alasan orang buat jahatin kita. Padahal kita kayak ngeproyeksiin apa yang dulu pernah terjadi ke masa depan gitu, jadinya agak kurang fair. Makanya aku bilang masa depannya kamu tuh ditentuinnya sama kamu yang sekarang ditentuinnya nggak sepenuhnya ditentuinnya juga ya, tapi ada andilnya dari kamu yang udah apa yang kamu lakuin di masa lalu kayak gitu. Di samping Queen of Coins ada Five of Coins. Mungkin kalau ngelihat ke belakang, Five of Coins dulunya kamu nggak nggak sesejahtera ini hidupnya. Kamu dulu pernah susah gitu, kamu dulu pernah kekurangan. The Knight of One, dari kekurangannya kamu itu yang bikin kamu, semangat kamu munculnya dari situ, dari kamu yang pernah ngerasa kekurangan, dari kamu yang dulu hidupnya susah. The Emperor, dari semangat itu kamu ngambil alih lagi kontrol di hidup kamu nggak mau kamu nggak mau menyerah dengan keadaan kamu nggak mau terus-terusan hidupnya susah. Six of One ada kemenangan kamu atas nasib kamu, kemenangan kamu atas kesulitan hidup kamu, dan di akhirnya ada King of Swords. King of Swords di sini dari Knight of One jadinya King of Swords, dan di sini ada Emperor. Kamu cukup jeli, kamu cukup tajam dalam melihat orang-orang sekitar kamu, dalam melihat permasalahan hidup in general kayak gitu. Kamu cukup tajam, makanya ngelihat keadaan kamu yang dulu susah, mungkin kesulitan hidup ini nggak selalu soal kesulitan hidup kamu, mungkin soal kesulitan hidup orang lain yang mempengaruhi hidup kamu waktu itu. Atau mungkin ini juga bisa jadi kesulitan hidupnya kamu sih, orangnya nggak ada gitu, tapi kamu masih takut kamu bakal ada atau kamu bakal ngadepin kesulitan hidup yang sama di masa depan kayak gitu. Ketakutan kamu bakal kurang lagi hidupnya, bakal susah lagi hidupnya itu. Cuma kalau ngeliat Knight of One, kayak siklusnya tuh di situ. Pada akhirnya yang mengeluarkan kamu dari kesulitan hidup adalah kamu sendiri. Ya, sama kayak kalau kesulitan hidupnya nggak ada, tapi justru orang lain yang lagi ngadepin kesulitan hidup itu gitu, kamu harus bisa nyadarin dia kalau yang bisa ngeluarin mereka tuh ya diri mereka sendiri. Nggak bisa terus-terusan kamu yang nyuapin mereka. Pada akhirnya ya kamu pun aku yakin sadar kok, apalagi kalau kamu dulunya pernah susah, kamu nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang lain, bukan? Iya, mungkin sekarang hidup kamu udah baik, udah sejahtera, dan mungkin ada orang yang hidupnya bergantung sama kamu. Tapi kalau kamu ngebiarin mereka terus-terusan hidupnya bergantung sama kamu, bukannya itu agak nggak adil ya? Ada King of Swords di sini sama kayak sama The Emperor di sini. Kayak kalau ngeliat King of Swords, dia tahu kok, masalahnya sebenarnya tuh apa, terus ya udah kita beresin masalah sebenarnya deh. Dan kayaknya kalau ngomongin kesulitan hidup orang, ya mending daripada kamu terus-terusan bantu, soalnya Queen of Coins ada kecenderungan kayak gitu, kamu ada kecenderungan buat terus-terusan ya udah gue bantu aja. Mending kamu cari tahu masalah sebenarnya apa, kamu tunjukin, kamu kasih tahu, oh kayaknya masalah sebenarnya ini, mending ini deh yang kita perbaikin. Jadi benar-benar dari sumbernya gitu, dan kamu ngebiarin orang itu ambil alih hidup mereka lagi gitu, ngambil kendali hidup mereka lagi. Soalnya kalau pada akhirnya kamu pakai posisi kamu sekarang yang katakanlah cukup berkelimpahan sampai kamu bisa bantu orang, tapi kamu bikin orang itu ketergantungan atas bantuan kamu, ya
ketakutan kamu bakal semakin besar sih pada akhirnya. Kamu bakal apa ya, kayak untuk hal sederhana yang tadi aku bilang di awal, kalau aku terus yang bantuin orang lain, ntar pas aku butuh siapa yang bakal bantuin aku gitu kan. Tapi kan pada akhirnya kalau kamu bantuin mereka buat beresin masalah mereka sendiri, dan ya ngasih ngasih kendali hidup mereka, balikin lagi ke mereka gitu, nggak selalu kamu bantu, pada akhirnya kalau udah waktunya kamu ada di posisi kurang lagi, ya mereka mereka juga bakal bantuin kamu, soalnya mereka udah nggak ketergantungan apapun, udah ya hidupnya udah nggak bergantung atas bantuan kamu lagi. Jangan terlalu nyaman dengan posisi kamu di sini sebagai provider gitu kali ya. Kamu juga harus bantu orang untuk bisa hidup lebih merdeka gitu. Kalau ngeliat Six of One di sini, kamu juga harus bantu mereka untuk bisa menang di cobaan hidup mereka, di kesulitan hidup mereka. Kamu kemarin pernah pernah ada di posisi itu, walaupun aku nggak tahu ya kemarin kamu dibantu orang atau enggak. Cuma pada akhirnya ya kamu nggak bisa terus-terusan apa ya, berperang atas nama mereka, ngelawan kesulitan hidup mereka kayak gini. Di samping the moon kita punya Queen of Swords, lihat. Five of Coins ini di bawahnya Queen of Swords. Kamu kudu bisa ngebedain ini kesulitan hidupnya tuh di mana gitu. Apa yang bikin hidup mereka sulit atau hidup kamu sulit di sini? Beneran ini kesulitannya yang kamu apa ya, yang harus kamu beresin atau enggak gitu. Ini yang sulit hidupnya kamu atau mereka, kayak gitu. Kayak kalau pada akhirnya kamu ngerasa perasaan hidupmu baik-baik aja deh, ini kayak yang sulit hidup mereka, ya udah bantu mereka beresin kesulitan hidupnya gitu. Jangan apa ya, jangan jadiin kayak enggak ini juga kesulitan hidupku, terus kamu terus-terusin ngerasa bertanggung jawab untuk selalu apa ya, kayak selalu bantuin mereka kayak gitu. Enggak, kamu ada masalah, kamu punya masa kamu sendiri untuk sulit gitu. Tapi kalau sekarang kamu sulit waktu ngelihat kesulitan orang lain, padahal kesulitan kamu udah lewat, ya kemungkinan ya bagian itu belum selesai dari kamu. Jadi kamu harus selesai dulu dengan kesulitan hidup kamu sendiri. Dan gak berarti kamu udah jadi Queen of Coins, kesulitan hidup kamu selesai, ya enggak. Bakal ada kesulitan hidup lain. Mungkin salah satunya kesulitan hidup kamu ya kamu sulit, kamu gak bisa ngeliat hidup orang lain sulit kayak gitu. Di bawah Knight of One ada Six of Coins, lihat. Berbagi lagi sama orang lain, ngasih waktu kamu lagi buat orang lain. Mungkin Knight of One di sini kamu yang dengan sigap, dengan gesit, yang come to the rescue gitu tiap kali ada orang yang membutuhkan. Itu bagus, tapi pada akhirnya kalau ya kamu apa ya, kamu nggak ngasih kendali ke hidup mereka lagi gitu, bakal sulit di kamu. Mereka bakal selamanya bergantung pada pemberian kamu, pada pertolongan kamu. Di Chariot di sini, Chariot tuh butuh arah. Ada alasan kenapa Emperor itu dia punya visi, dan ada alasan kenapa banyak ya. Emperor dengan Chariot tuh interaksinya kayak gue pikir kayak gitu deh. Emperor tuh punya visi, Emperor tuh punya apa ya, punya arah yang pengen dia tuh maunya kayak gimana tuh jelas. Kalau Chariot enggak, kadang dia punya drive-nya doang, punya dorongannya doang, tapi arahnya mau dibawa kemana dia sendiri nggak tahu. Dan aku rasa kalau kamu lagi di posisi ini, di posisi yang apa ya, mungkin ngeliat orang lain lagi butuh bantuan kamu, tapi ini udah kesekian kalinya gitu kamu bantuin, mungkin yang dia butuhin sebenarnya bukan bantuan kamu, ya bukan bantuan kamu secara materi kayak gitu, tapi lebih ke kamu kasih visi ke mereka. Oh ini kayaknya masalah ini udah kesekian kalinya deh, mending kita cari akar permasalahannya di mana kayak gitu. Kasih kendali hidup mereka lagi ke mereka. Jangan selalu kamu yang ngedikte, jangan selalu kamu yang ngasih arah. Bantu mereka untuk jadi merdeka gitu kali. Bantu mereka untuk jadi mandiri. Kalau ngeliat The Devil di sini kan di atasnya ada Six of One. The Devil tuh kemungkinan apa ya, dia ada apa ya, kayak dependensi gitu. Dependensi tuh kayak ketergantungan. Jangan sampai, dan aku rasa Six of One di sini jangan sampai kamu malah bikin mereka tergantung sama kamu. Apa-apa harus kamu yang beresin, apa-apa harus kamu yang bantuin, kan nggak begitu. Lihat
Six of One di sini, jangan jadikan kesuksesan mereka, jangan rebut kesuksesan mereka dari tangan mereka kayak gitu. Mereka berhak untuk sukses di cobaan hidupnya, mereka berhak untuk sukses mengatasi kesulitan hidupnya. Jangan rampas itu dari mereka, jangan jadikan mereka terus bergantung ke kamu. Soalnya kalau ngeliat The Devil dan Emperor di atasnya, ada kecenderungan kamu menikmati that kind of sensasi dimana kamu punya kuasa atas hidup orang lain kayak gitu. Ya kadang ada masanya, dan kayaknya semua orang, aku pun pernah ngerasa kayak, oh iya aku punya andil nih di kesuksesan orang lain kayak gitu. Aku punya andil nih di kebahagiaan orang lain. Aku rasa buat kalau udah keseringan dan kamu ngerasa kayak, ini orang kok balik lagi ke sini ya, mungkin kamu udah ngambil terlalu banyak, kayak ikut andil terlalu banyak di kesuksesan mereka. Kamu kayak, gak tahu ya, aku nggak mau bilang mencuri ya, tapi kesannya kamu jadi kayak mencuri keberhasilan mereka secara nggak langsung. Makanya tiap kali mereka butuh untuk berhasil, mereka nyariinnya kamu. Soalnya ya yang udah-udah kemarin kamu ada andilnya di situ. Kamu bikin mereka ketergantungan atas keberadaan kamu di situ. Dan di bawah King of Swords ada Seven of Coins. Aku ngerasa butuh waktu untuk menjadi bijak, butuh waktu untuk bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Kalau ngeliat Seven of Coins di sini, sampingnya ada The Devil. Emang ada prosesnya untuk seseorang bisa jadi bijak, atau bahkan untuk beresin masalah hidup ya, kesulitan hidup emang ada prosesnya. Mungkin kamu ngebantuin mereka supaya ya udahlah biar cepet gue bantuin, tapi pada akhirnya kayak yang tadi gue bilang, itu merampas kesuksesan dari tangan mereka yang harusnya mereka tahu. Mereka ngerasain kesuksesan mereka sendiri kayak gitu, tapi karena kamu bantuin proses yang tadinya kayak mungkin butuh waktu 1 tahun, beres 2 bulan. Coba ntar kamu biarin mereka berproses sendiri, mereka bakal ngerasain, oh iya lama ternyata kalau nggak dibantuin ya. Tapi bukan berarti mereka butuh bantuan kamu selamanya kan, enggak. Kamu juga pengen mereka bisa ngerasain suksesnya sendiri, manisnya sendiri dari buah usaha keras mereka. Dan aku harus menekankan berkali-kali, itu jangan kamu rampas. Kamu punya kecenderungan untuk merampas buah dari kerja keras orang lain. Bukan berarti kamu ngambil profit dari itu ya, tapi kayak kalau kamu ngeliat orangnya emang mampu buat ngatasin masalahnya sendiri, ya udah nggak apa-apa, biarin dia jalan sendiri. Jangan segala kamu bantuin, jangan segala kamu manjain kayak gitu kalau ngeliat Queen of Coins. Soalnya The Moon, aku ngerasa kamu sendiri sedang berusaha untuk ngadepin ketidakpastian di depan kamu. Mungkin kamu ngerasa oke, ngerasa baik ngurusin urusan orang lain, soalnya kamu udah ngelewatin masa itu, udah ngelewatin masa sulit itu. Buat kamu kesulitan orang lain rasanya lebih pasti ketimbang kamu harus ngadepin kesulitan kamu sendiri. Dan mungkin deep down di fase sekarang ini, kamu lagi berharap ada orang lain yang juga ikut turun tangan, ikut campur di masalah kamu yang sekarang lagi kamu hadepin. Cuma aku ngerasa kalau ngeliat The Moon di sini, mari kita bercermin pada diri kita sendiri gitu kali. itu jujur itu lebih nggak jelas sih, lebih fake sih. Cuma pada akhirnya dari cara kamu bantuin orang lain, itu bakal kelihatan gimana caranya kamu buat bantuin diri kamu sendiri. Dari cara kamu nge-treat orang lain dan segala kesulitan hidupnya, kamu bakal tahu apa yang kamu butuhin buat bantuin diri kamu ngatasin kesulitan hidup kamu sendiri. Iya, aku tahu itu agak gak jelas buat jadiin ending readingan ini, tapi aku pengen kamu mencerna kalimat itu baik-baik. Gitu kali ya, grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe, dan mungkin share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kalian bisa cek aja zodiak kalian adanya di hari apa. Sekali lagi grup 2, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.
Welcome grup 3. Tema kita kali ini kamu yang lagi galau atau jawaban dari kegalauan kamu. Kayaknya kamu yang lagi galau nih. Soalnya kalau ngeliat Four of Cups di sini sama Queen of One di bawahnya, Four of Cups apalagi dia kayak lagi lagi kepikiran sesuatu hal gitu yang pengen dia dapetin atau yang belum dia miliki saat ini. Ya, ada nggak berasa kurang ya. Kamu sekarang kayaknya punya semua hal yang kamu butuhkan, tapi kamu tetap mencari satu hal ini yang nggak ada, terlepas dari apapun itu ya, terlepas dari kayak ya kalau ngomongin penting atau enggaknya itu balik lagi ke kamu ya, mungkin yang buat kamu penting nggak mesti penting buat orang lain gitu. Soalnya di bawahnya Queen of Cups ini lebih kayak soal rasa sih. Iya, kamu ngerasa kamu butuh banget hal ini, kamu ngerasa kamu hidupnya nggak lengkap tanpa ada hal ini. Tapi eh kalau kita kalau boleh aku urai gitu, aku potong-potong dikit gitu, kayak aku potong-potong dikit premisnya. Kayaknya semakin kamu ngerasa kurang, semakin kamu ngerasa ada something yang missing gitu di hidup kamu, semakin kamu bakal sulit untuk bahagia sih. Ya, Queen of Cups tuh ya semuanya kan dari feeling gitu, semuanya dari rasa. Kalau kamu terus-terusan ngerasa kurang, kamu bakal makin jelas gitu apa yang kurang di hidup kamu. Aduh, susah ya aku ngejelasinnya. Cuma katakanlah kamu lagi pengen minum kopi kaleng. Iya, yeah. Kamu dikasih kopi instan gak mau, kamu pengennya kopi kaleng. Kopi botol juga kamu gak mau, pengen kopi kaleng mereknya yang itu juga. Padahal di sekitar kamu kayak kopi botol ada, terus kayak kopi kopi cup ada, kopi saset ada. Enggak deh, aku pengennya kopi kaleng. Cuma apakah itu dibarengi dengan kamu melangkah ke Indomaret buat nyari kopi kaleng itu, atau kamu cuma cravingnya doang gitu, aku pengen kopi kaleng ya udah gitu. Kayak Queen of Cups di sini kayaknya iya, kamu ada something yang missing di hidup kamu yang lagi kamu cari, yang lagi pengen kamu penuhi, tapi nggak ada aksinya. Kayaknya itu yang bikin kamu galau, soalnya pada aksinya kayak apa ya, even kamu ke Indomaret atau ke Alfamart gitu, ke minimarket kayak gitu, kamu nggak apa ya apakah kamu bakal ngambil kopi kaleng di situ? Aku nggak yakin sih. Kayaknya mungkin emang hal yang hilang di hidup kamu saat ini bukan untuk kamu penuhi, tapi karena emang untuk ngebantu kamu gerak aja dari kamar ke minimarket kayak gitu. Iya nggak sih? Soalnya kayak kalau ngeliat Four of Cups di sini kayak di meja apa ya? Ya di meja kamu atau di rumah kamu juga masih ada tuh kopi botol di kulkas belum habis. Tapi kamu pengennya kopi kaleng yang mereknya itu spesifik kayak gitu, kayak kopi botol juga ada kemungkinan, nggak tahu ya. Tapi kalau emang gini lucu banget sih. Kemungkinan kalau kamu udah jalan ke minimarket gitu terus kamu nemu kopi kaleng, pas udah mau kamu ambil kamu kepikiran, ah nggak usah deh, di rumah juga kopi botol yang kemarin belum habis. Itu lucu banget sih. Terus gue ngapain kesini? Ya biar kamu jalan, biar kamu bergerak. Ngerti gak sih? Kegalauan tuh kadang ada bukan buat dicari jalan keluarnya kemana, tapi biar kamu gerak aja. Iya, dari kasur ke minimarket kan lumayan ya, atau dari rumah ke minimarket lumayan ya. Kalau kamu galau pengen kopi kaleng, ya udah tuh ada kopi kaleng di minimarket. Begitu udah sampai, nggak deh, kopi botol juga masih ada. Cuma ya itu kayak yang ku bilang di sini kurangnya adalah kayaknya kamu butuh bergerak, kayak kamu butuh untuk mengaplikasikan kegalauan kamu terhadap satu hal yang bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan, bisa kamu apa ya bisa bisa kamu indra kan kayak gitu, entah kamu lihat, denger, atau ya kalau kamu lagi galau nggak apa-apa lah nyanyi-nyanyi gitu di pos ronda malam-malam. Seenggaknya gitu kegalauan kamu jadi lagu gitu, orang jadi gak harus terhibur juga. Kalau suara kamu pas-pasan atau jelek ya mereka juga jadi bangun gitu kan, denger nih siapa sih yang nyanyi kayak gitu. Cuma bikin kegalauan kamu jadi something, jangan cuma perasaannya doang kamu rasain, tapi lihat. Soalnya
kadang perasaan tuh dia kayak energi gitu. Iya, energi yang harus kamu arahkan kemana dipakainya kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang soal kopi kaleng di minimarket. Iya, pada akhirnya kamu cuma butuh jalan aja dari rumah ke minimarket. Eh, di rumah masih ada kopi botol belum habis, tapi kamu waktu di situ kan pengennya kopi kaleng. Udah nih ada kopi kaleng. Oke, di samping Four of Cups kamu punya Death. Tuh kan Four of Cups lagi. Kayak sebenarnya kayak jalannya itu loh, bukan soal gimana kamu nemuin satu cangkir atau satu cawan yang hilang ini, enggak, kamu udah punya 3, tapi kamunya itu loh harus jalan. Lihat Death ini bahkan dia walaupun udah jadi tengkorak dia tetap jalan loh, dia tetap naik kuda, ngerti gak sih? Kayak sedangkan di sini orangnya mager. Gak sih, itu terlalu sederhana ya, terlalu oversimplify. Tapi lihat Three of Cups, ya yeah. Ada Chariot juga nih, Chariot nih, dia butuh arah, dia jalan dan dia butuh arah, dan Page of Coin dia akhirnya. Oke, dari awal, dari Death harus ada yang kamu biarin mati ya. Mungkin nggak tahu ya, kadang kalau ngomongin perasaan tuh pada akhirnya bakal mati sendiri kalau menurutku. Perasaan tuh kayak yang tadi aku bilang soal kopi kaleng itu, kamu pengen kopi kaleng terus kamu jalan ke minimarket, udah sampai di minimarket kamu inget di kulkas masih banyak kopi botol. Lihat kan, keinginan kamu untuk beli kopi kaleng di situ mati dengan sendirinya setelah kamu jalan. Dan Four of Cups tuh yang balik lagi ke soal Four of Cups, yang kamu butuhin bukan satu cangkir yang baru, bukan satu cawan yang baru, kamu udah punya 3. Tapi mungkin dari 3 itu gimana cara kamu pakainya. Nih di sini dari Four of Cups ada Three of Cups. Kita mundur 1, tapi lihat dari 3 cangkir yang dia punya, dia bisa nraktir teman-temannya by the way. Iya, nggak dia minum sendiri, dia ajak teman-temannya buat ikut minum kayak gitu. Kayak, ini gue punya 3 cangkir nih, kayak gitu, kayak mau party nggak? Hedonisme sekali. Cuma kan pada akhirnya dia bergerak, dia nggak diem di satu tempat aja. Lihat Chariot, apalagi Chariot kalau di bawah mager ya mager, nggak betah Chariot di bawah mager by the way. Dan Page of Coin dia akhirnya ya ada buktinya, ada perwujudannya dari perasaan yang kamu rasain sekarang. Kamu pengen punya satu hal lagi nih saat kamu udah punya 3 hal, ya udah wujudkan hal itu. Jangan cuma dipengenin doang, jangan cuma dipikirin doang, wujudkan. Ya mungkin kalau emang hal itu masih terlalu jauh dari jangkauan kamu sekarang, seenggaknya bergerak, cari orang-orang yang bisa bantuin kamu. Atau seenggaknya yang kamu punya sekarang gimana caranya bisa bikin kamu bahagia deh. Kalau kamu ngerasa, wah gak mungkin deh kayaknya beli kopi kaleng kejauhan, gak mungkin. Ya kamu ada di, ya lagi ada di Zimbabwe gitu, dimana gak ada Alfamart atau Indomaret kayak gitu. Gak mungkin nih gue beli kopi kaleng kejauhan, gue lagi di Zimbabwe. Ya udah, dengan kopi botol yang kamu punya, kamu ajak orang buat ikut nongkrong sama kamu. Seenggaknya kamu apa ya, nggak mungkin bisa apa sih, nggak sendirian banget lah dalam. Dan itu juga aku yakin dengan kamu nongkrong dengan orang-orang gitu, dengan membagi kebahagiaan atau apapun yang kamu miliki saat ini dengan orang lain, itu ngebantu kamu untuk mengisi kekosongan di hati kamu. Soalnya di sini jelas banget ada kekosongan di hati kamu. Di samping Queen of Cups kamu punya Eight of Cups. Oke, Three of Swords di bawah Four of Cups. The Sun di bawah Three of Cups. Knight of Cups di bawah Chariot, dan terakhirnya Page of Swords. Kalau ngelihat page di akhir di endingnya di sini, aku ngelihat ya pada akhirnya apapun itu harus ada gerakan awalnya gitu, harus ada aksinya gitu. Apalagi ada Knight of Cups sih yang di bawah Chariot. Kalau ngelihat Chariot di atasnya, mungkin si drive-nya atau si dorongannya harus kamu bawa dengan lebih lembut gitu. Makanya di atasnya ada Three of Cups nih. Kamu lebih, kalau ngeliat Three of Cups, Knight of Cups ini, kamu fokusnya lebih ke orang. Gimana kamu bikin orang bahagia, gimana kamu bikin keadaan situasinya lebih ramah gitu, lebih happy. Dan mungkin itu yang kamu butuhin buat ngisi kekosongan kamu. Lihat Queen of Cups, gimana kamu memproses kekosongan itu, memproses something missing di hati kamu itu ya dengan kamu meninggalkannya.
nggak berarti apa ya, aduh hatiku kosong sekarang terus aku tinggalin, enggak. Iya, kamu tahu, kamu sadari ada dari 3 yang kamu punya sekarang itu mungkin 3 yang bikin kamu sakit hati, 3 yang bikin kamu apa ya, bukan cuma nggak tercukupi tapi juga bikin kamu ngerasa kurang. Makanya ya udahlah, dari 3 yang kamu punya sekarang mending kasih ke orang. Mending gimana caranya? Oke lah, 3 yang aku punya sekarang bikin aku sakit hati, tapi nggak berarti itu bikin orang sakit hati juga kan. Malah syukur-syukur kalau apa yang bikin sakit hati aku bisa bikin orang lain bahagia, apalagi kalau ngeliat Three of Cups di sini. Agak naif sih pemikiran begitu. Cuma ya syukur-syukur itu bisa ngebantu orang, bisa ngebahagiain orang, ya apa-apa. Kasih aja ke orang. Tinggalin apa yang gak bikin kamu bahagia. Iya, apalagi kalau kasusnya, aduh, kenapa kita balik lagi ke situ ya? Kayaknya aku udah selesai deh dengan kopi kaleng di minimarket begitu. Tapi kan pada akhirnya itu ngebantu kamu, itu mendorong kamu untuk keluar dari rumah, melangkah gitu. Buat ninggalin kalau apa ya? Buat ninggalin lingkungan kamu, apa yang bikin kamu nyaman sebelumnya. Knight of Cups apalagi dia juga bergerak. Dia mungkin kalau ngeliat Knight of Cups di sini kayak dia bergerak untuk menyebarkan kebahagiaan yang dia punya gitu, kayak, weh gue masih punya kopi botol, ada yang mau nggak, kayak gitu. Kayak The Sun juga di sampingnya di bawah Three of Cups, dia juga kan pada akhirnya penerimaan orang terhadap kamu juga kan bahagia gitu, mereka seneng gitu, weh masih ada kopi kayak gitu, kalian bisa happy bareng, bisa nongkrong bareng di situ. Dan mungkin dengan apa ya, dengan kamu memberikan hal yang nggak bikin kamu bahagia dan menjadikan itu kebahagiaan buat orang banyak, buat orang sekitar kamu, itu yang bikin kamu lebih apa ya, lebih plong kali hatinya. uh, iya betul ada kekosongan di hati kamu, tapi aku rasa dengan kamu bertindak, kamu ngasih apa yang kamu miliki, walaupun nggak selalu bikin kamu bahagia gitu, walaupun itu nggak selalu cukup buat kamu, tapi mungkin itu cukup buat bikin orang lain seneng, buat bikin orang lain happy. Dan nggak apa-apa itu muncul. Kalau ngeliat page of sword di sini, di atasnya page of coin, ya tadi aku bilang ada tindakan nyata yang mungkin nggak selalu sempurna ya, pasti masih butuh banyak belajarnya, tapi itu cukup untuk kamu memulai. Cukup untuk kamu memulai, cukup untuk kamu apa ya, keluar dari, aku nggak mau bilang kesedihannya, tapi kayaknya ya keluar dari cravingnya kamu, keluar dari kamu yang terus-terusan ngerasa kehilangan. Page of Sword sama Page of Coin dia baru mulai petualangannya, perjalanannya. Dia nggak bisa apa ya, dia nggak punya kehilangan, dia nggak punya kesedihan, soalnya perjalanannya baru dimulai. Dan aku rasa kamu juga bisa bisa kembali seperti itu, bisa kembali fresh, kayak mulai semuanya dari awal kalau kamu mau merelakan apa yang kamu rasa hilang di diri kamu, di hati kamu kayak gitu. Agak sulit sih emang, apalagi kalau kamu ngerasa kehilangannya kamu udah jadi bagian dari identitasnya kamu. Tapi nggak apa-apa, biarin, lepasin aja, biarkan itu jadi apa ya, biarkan itu jadi alasan untuk orang lain untuk berbahagia. Biarin itu apa ya, agak sulit sih untuk bilang gini, tapi kalau itu bikin kamu sedih, kalau itu bikin kamu kecewa, ya gimana caranya supaya kesedihan dan kekecewaan itu bisa jadi tawa buat orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu bisa lakuin itu, kalau kamu bisa ikhlasin itu, kamu bakal jadi orang yang baru, kamu bakal siap dengan perjalanan yang baru, dengan tantangan yang baru gitu kali ya. Grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin share video ini ke orang-orang, ke teman-teman kamu mungkin yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kalian cek aja zodiak kalian adanya update-nya di hari apa. Sekali lagi grup 3, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.